Selesai sudah Mercato, transfer in dan out pemain yang datang dan pemain yang keluar. Kita ingin tahu berapakah nilai yang layak untuk diberikan kepada kinerjanya Juventus yang dikomandoi oleh Cristiano Giuntoli. Tapi di awal-awal nih sebelum transfer ini menutup, banyak nih teman-teman yang bilang nggak bener Giuntoli karena tolinya itu bisa Giuntolicik bisa bisa nyambung gitu ya. Tolol. Jadi udah nggak sabaran. Ya selalu lah fans kan ada yang nggak sabaran, ada yang sabar, ada yang nggak peduli juga. Nah kita ngomongin Mercato untuk edisi kita kali ini. Dan Mercato kita, gue bersama Jeki untuk membahas edisi ini. Dan tentu sama silakan dengan yang pakai baju Juventus, kaos Juventus, ini dua-duanya. Yaudah, Anda dulu deh, silakan perkenalkan. Halo teman-teman Surat Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan Juventini Singapura. Oke, thank you Andars. Dan satu lagi dengan siapa? Siap. Halo, assalamualaikum. Gue Oke, dan salam. gue Poundra Juventini dari Belanda, tetangganya Kop Wih, Miners ya. tetangganya Kopenhagen. Luar biasa. Di Red District kayaknya. Oke, langsung aja ya. Kita ngomongin Mercato nih ya. Kita Mercato udah selesai. Mudah-mudahan masih belum telat kita ngomongin evaluasi Mercato kita kali ini. Summer Mercato begitu sibuk. 8 pemain. Iya, yang gua hitung ya pemain besar nih, kita nggak hitung next gen, kita nggak hitung pemain-pemain yang J-Woman. Pokoknya kalau untuk ini ada 8 pemain lah. 9 pemain, 9 kalau sama pelatih. Kalau Thiago Motta dihitung. 9 begitu sibuknya. Waktu itu gue pernah bikin video sama Rocky bahwa memang pada dasarnya targetnya Juventus 8 pemain. Achieve memang, cuman nama-namanya di awal sama di akhir pasti berbeda. Nggak mungkin bisa fix sama lah. Pasti begitu ya namanya dinamika kan pasti ada lah ya. Nah, eh, datanglah pemain-pemain yang sudah menjadi headline terus. Koopmeiners datang, Nico Gonzalez datang, Chico Gonzalez datang, termasuk pemain yang gue pribadi merasa Chico itu kejutan ya. Kenapa? Karena gue pikir ini hanya berita terulang-terulang nih. Terus ada Thuram memang sudah diberitakan dari awal, ada Kalulu, ada Kabal ya, terus ada Di Gregorio jelas, Thiago Motta salah satunya. Yang keluar juga luar biasa juga gitu, nggak kaleng-kaleng. Kenapa nggak kaleng-kaleng? Kita berhasil menjual Kean yang mana cuma 0 gol. Kita berhasil mengeluarkan, ya kita ngomongin skema transfernya nanti mungkin dijelaskan lah ya sama Andar. Kita bisa mengeluarkan si apa titisan Maldini, Desiglio. Ya cuman memang dari yang keluar-keluar ya selain tadi yang gue sebutkan masih banyak juga, ada juga yang masih ketahan seperti Kostic, Arthur dan siapa yang masih ketahan satu lagi? Satu lagi enggak siapa benar? Kostic, Arthur? Jalo, tapi Jalo Ah, hari Jalo hari enggak. ini Iya kita benar berarti rekaman nggak tinggal keluar. Kostic sama Arthur. Sampai di video kali ini Jalo malah udah deal ke Porto. Jadi itulah eh, sebuah dinamika, sebuah sebuah proses yang benar-benar McKennie masih tahan McKennie. malah Mereka ini masuk ke udah tim utama extend. ya. Ya begitu sibuknya, begitu hektiknya ya apa kinerja dari Mercato ini yang bertahan, yang keluar drama-drama seperti Chiesa juga itu juga bagian dari Mercatonya Juventus juga. Nah, bagaimana lu melihat apa namanya ya kinerja whole keseluruhan ini ya? Karena kalau satu-satu kayaknya perlu dibahas ini juga makan waktu ya. Tapi whole keseluruhan, bagaimana lu melihat ini super sibuk ini? Gue bilang super sibuk loh kinerja ini. Terus mana Mercato yang menjadi kejutan? Kalau gue pribadi salah satunya adalah Conceição. Itu kejutan kalau buat gue. Terus apakah sesuai target? Tadi gue melatar belakangkan bahwa dari awal kita sudah tahu ada berita mengincar 8 pemain. Bener loh 8 pemain. Dan dampaknya apa nih? Udah terasa belum sekarang? Kalau memang belum terasa, harusnya seperti apa dampaknya? Nah, menurut Anda gimana? Tentang keseluruhan Ya, Mercato ini dan apakah benar-benar sesuai target? Apakah ada target lain yaitu hanya keuangan dan dampaknya apa? menurut gue sih apa ya? Nomor satu kita menemukan Juventus yang berbeda. Artinya Juventus yang dari atas sampai bawah tuh satu 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 garis kepemimpinan. Kalau dulu kita dengar, oh ini orangnya apa Nedved nggak setuju, tapi Agnelli setuju, atau ini maunya Sporting Director tapi Allegri nggak setuju dan lain-lain. Kalau ini sih menurut gue dari awal waktu di apa John Elkan tuh benar-benar bilang kalau ini semua komandonya di bawah Giuntoli ini sebagai pimpinan tertinggi sports areanya Juventus dan dia memilih itu bahkan memulai dari pelatihnya dulu nih ngebangun tim pelatihnya dulu setelah pelatihnya deal kemudian dicarilah pelatih ini maunya pemain seperti apa makanya hampir semua pemain yang tadi yang kita bisa lihat pemain yang dibeli ini hampir semuanya memang sesuai sama kebutuhannya Thiago Motta kebutuhannya Juventus yang mau dibikin sama Thiago Motta dan tapi walaupun tetap si guidelines-nya memang diatur sama si Giuntoli guidelines-nya ini kan antara lain adalah
utamanya tuh point of view sisi keuangan. Jadi gimana caranya pemain ini satu kontraknya bisa dimodifikasi. Modifikasi kontrak ini bentuknya bisa kontrak panjang 5 tahun. Kita lihat average kan hampir semua pemain baru dibeli 5 tahun. Kemudian gajinya juga eh, nyaman rendah, bisa dibilang begitu. Terus kalau perlu belanja yang gede, lo harus bantu gua jual pemain dulu gitu. Makanya lo harus mastiin nih pilih pemain mana yang lo masukin squad, mana yang enggak nih dari awal kita sisihin nih gitu. Langsung masuk daftar jual. Satu lagi pakai pemain muda. Siapa nih dari next gen yang udah harusnya graduation yang bisa kita jual buat nambahin duit belanja sama siapa aja yang akhirnya lo mau pertahanin dan ini yang memang berjalan gitu. Sepanjang musim Mercato ini kita melihat ada sekitar paling nggak 30 pergerakan nih. Maksudnya ini kalau kalau KPI-nya efisiensi dan efektivitasnya tinggi loh. Lo dalam waktu within 3 months lo ngegerakin sekitar 30 pemain. Iya, iya. Kan gue bilang super sibuk sebenarnya ini. Iya, in and out ya. Out ini banyak banget kan. Jadi em, Mercato ini kan termasuk misalnya lo nggak bisa melepaskan tuh dari perpanjangan kontrak. Berapa pemain kita beri perpanjangan kontrak, Gildis, Ya, kemudian kalau itu kita McKennie, mau hitung kemudian Mercato juga ya. Bremer. Extend Iya, kontrak juga bagian dari itu kita kegiatan hitung Mercato Mercato ya. karena utamanya dengan mau memperpanjang kontrak, beban lo di musim depan kan berkurang tuh, nilai amortisasi lo berkurang sehingga lo punya spare dana lebih lagi untuk lo belanja main gitu. Intinya semua dilakuin supaya nih dompet lo terisi penuh lah buat beli gitu. Intinya kan itu. Dan menurut gue itu yang kejadian di Juventus yang sekarang ini gitu. Salah satunya Itu siapa yang sih? dilakukan. Si Hmm? Bremer ya? Iya, Bremer ya. Iya, Bremer perpanjang, kemudian Oh, em, Miretti. McKennie juga berpanjang Miretti. itu mempengaruhi, itu lumayan pengaruhi karena amortisasi dia lumayan gede. Terus juga beberapa akhirnya dilakukan misalnya pemutusan kontrak. Oh iya, Dua, Szczęsny ya. dua pemutusan kontrak yang paling signifikan terhadap budget Juventus itu Allegri dan Oh, Szczęsny. Dua nama ini. Allegri dan Szczęsny ini kan bebannya secara gaji itu gede banget gitu buat Juventus. Dan ketika kita bisa sepakat dengan dua orang ini dengan bayaran murah, ya berarti itu kan lo secara secara mercato lo harus apresiasi juga bahwa nego-nego yang dilakukan ini berhasil ke iya. dua orang yang gede banget kan. Jadi kalau kita ngomongin Alexandro, Rabiot kan simply lo nggak usah kasih kontrak baru selesai nih urusan. Tapi kan dua orang inilah Szczęsny dan Allegri ini yang ya bisa kita masukkan sebagai prestasi di Mercato ini. Jadi ya overall memang walk the talk ya apa yang diomongin dan ditargetkan sama manajemen dilakuin sama Giuntoli dan Thiago Motta juga ya disiplin gitu. Kalau pemain dari awal dia udah masukin list out dia nggak bolakin apa nggak dia tarik masuk lagi balik lagi sehingga ada drama-drama tuh nggak ada ya Rekening. kecuali McKennie. Kan kayak kucing Kalau namanya, McKennie hidup nul. iya kalau McKennie ini memang spesial. Jadi kalau gue boleh tambahin sedikit ya kalau ngomongin pemain, gue selalu melihat ada relasi agen juga ya. Maksudnya McKennie dan Kopp Miners ini punya agen yang sama. Jadi gue ngerasa apakah kemungkinan deal-deal ini kita nggak bisa menutup mata juga ada hubungan baik antara agen dan eh, sporting director yang pasti dijaga juga. Makanya kemudian McKennie ini lebih terselamatkan kalau kita ngomongin Chiesa misalnya. Karena Hmm. Chiesa ini Ramadhan Dybala memang dia dan Juventus tuh hubungannya asumsi gue ya emang agak-agak toksik gitu pemainnya semua tuh dan dia kan yang di kita tuh ada Pjanic, Sarri, Hmm. Hasa, Chiesa ini nama-nama yang tidak berakhir dengan baik di Juventus gitu Ya nggak bersahabat lah dan di akhirnya lah. tidak bersahabat di akhirnya jadi gue ngerasa ya kita nggak bisa tutup mata bahwa hubungan agen ini penting untuk keberlangsungan pemain di Juventus Oh gitu iya, karena makanya kan agen kan memberikan nasihat karir kan kepada pemain iya kan. Ya dia makanya akan juga kita lihat kan memberikan guidance hmm, kan. Lu ke kiri betul aja, lu ambil ini aja, betul lu ke kanan aja, lu betul lurus aja gitu. Tinggal pemainnya itu dan di atas agent apa di bawah agent. iya. Dan McKennie kan juga dia ya udah diterima Juventus tambahin dia cuma setahun kontrak artinya mengurangi biaya amortisasinya setengah kan. Itu udah lumayan banget gitu. Dengan gaji tidak bertambah gitu lah kira-kira. Jadi ya overall em, ya Giuntoli melakukan apa yang harusnya dia lakukan dengan segala segala kekurangan dan kelebihan yang dia punya, yang Juventus punya dengan sangat baik sih menurut gue. Iya. Tapi ini well planned dan gue nggak ngerasa ini aneh ya. Maksudnya memang ketika kita hire Giuntoli ya ekspektasinya ini yang dia lakukan gitu. Lo jadi sporting director di tim segede Juventus emang lo harus melakukan hal-hal yang mustahil gitu, bukan hal-hal kalau cuma cuma beli pemain jual pemain simple thing lah. Kalau tapi lo mesti mikir gimana ngakalin finance-nya dan lain-lain. Ya karena lu ada di Ya Juventus, lu harus lakukan pekerjaan besar gitu maksudnya pekerjaan ya. besar gitu dan ya proven lah ini Nah, terbukti sih oke, buat gua. lu terkesima ya, maksudnya lu memberikan Mm-mm. melihat overall Ya. positif. Kejutannya siapa Mercato-nya nih yang lu
oh dia ya gitu. Yang sampai lu bikin, wah dia gitu. Apa nggak ada kejutan? Gue statement statement pertama Giuntoli itu beda itu di Gregorio menurut gue. Gigi bukannya Karena dari awal udah di set dari Gigi. iya, tapi menurut gue di situ waktu awal-awal tuh gue agak ragu kayak ini bener nih kita ngambil sporting director Napoli nih gitu yang Scudetto-nya jarang-jarang setelah berapa tahun. Oke. Terus belanjanya juga ya dibilang bagus-bagus amat juga enggak gitu kan. Maksudnya lo cari hidden gem tapi kan lo butuh berapa tahun sampai kayak gitu gitu. Hmm. Dan ketika dia ngedatangin di Gray, buat gue tuh itu sesuatu. Dalam artian statement juga nih pemain tipe terbaik seri A waktu itu gitu. Terus di bench lo masih punya 3 pemain gitu, masih ada Szczęsny dengan Iya. gaji gede Ya karena dan di Gray kontrak memang panjang. posisinya di awal-awal banget ya, di awal Iya Mercato di ya. awal-awal banget. Jadi menurut gue, wah menarik nih orang gitu. Jadi dengan dia ngelakuin itu berarti kan di otaknya dia udah ada nih, gue mesti ngapain nih. Ini ada pemain segini banyak di bench gajinya gede, terus juga warga lokal nih kan istilahnya ada Dan momennya Pinsolikio, terlalu ada awal Perin untuk seorang dan kiper momennya lagi. di awal gitu. Maksud gue ini kan ya first impression gue ke Giuntoli waktu itu gila, ini risk taker banget, dia berani di awal kayak gitu gitu langsung langsung apa ya kayak lo pengen ngegoncang timnya gitu karena Hmm. yang langsung ditembak tuh Szczęsny. Szczęsny ini kan kesayangan tifosi, kesayangan pelatih juga dan nggak punya masalah sama klub juga gitu. Lo melakukan hal yang menurut gue sangat kontroversial ketika itu gitu, Hmm. ngeganti orang yang paling aman dan paling nggak Juventus butuhin gitu. Hmm. Kita selalu ngerasa sektor kiper kita tuh kan paling aman Iya. bertahun-tahun, bisa dibilang tuh. Iya, Juventus ini tuh ngerasa pasti ini kita 3 tahun terakhir bisa masuk 4 besar, bisa tetap ada trofi itu ya besar Karena pengaruhnya Szczęsny gitu. Karena aman di belakang. Tapi hal pertama yang lo lakuin apa? Ya lo ngeganti orang itu gitu. Itu menurut gue statement sih. Dan itu yang paling mengejutkan buat gue. Kalau sisanya ya itu kan udah banyak berita-berita dan lain-lain ya. Tapi di Gray ini sih paling mengejutkan buat gue kayak, "Hah, kenapa lo butuh? Emang butuh?" gitu sih. oke, ya jadi di Gray ya, menarik ya, malah di Gray ya. Oke, thank you Dar atas pandangan lo mengenai Mercato kita. Dra, gimana Dra? Mercato kita yang overall udah melakukan banyak kegiatan, ada 30-an tuh kata Andar tuh kalau dihitung-hitung tuh in out segala macam melewati berbagai dramanya Chiesa, Szczęsny pematangan kontrak, dramanya McKennie, Koopmeiners di akhir-akhir, ada Nico juga di akhir-akhir. Wah, luar biasa lah pokoknya kalau mengikuti Mercato inilah. Nah, kejutannya siapa yang menurut lo? Hah? Kok dia gitu yang masuk? Padahal kayaknya gue nggak pernah expect deh dia masuk. Kalau gue jujur Ciko, karena menurut gue ini kayak berita-berita lewat Twitter aja tiap hari. Tapi kayak nggak mau, kayak nggak ngerasa bakal masuk. Masuk sih Ciko gini. Oke, silakan, Pondra gimana? Haul keseluruhan, terus kejutan dan sekalipun ada sesuai target kah apa gimana? Iya, secara keseluruhan sih mungkin gue cukup takjub dengan Giuntoli ya, karena budget awal kita kan juga nggak banyak ya, Ndar ya. Cuman 40 juta ya kalau nggak salah ya. 40, betul. 40 juta, sementara kita kebutuhannya kan banyak. 8 pemain. Bener-bener 8 pemain dan bener-bener ya dirombak total. Yang waktu itu gue udah pernah sampein juga, ini kayak waktu zaman vibes-nya Antonio Conte dan Marotta di awal-awal tuh. Marotta juga kan di musim kedua, di musim pertamanya cuma datengin Barzali, di musim kedua ternyata bisa jor-joran kan, Vucinic, Simone Pepe, semua masuk tuh di apa gelombangnya tuh di awal di Conte ya, Giaccherini, ada Lichtsteiner. Nah ini gue merasa terulang lagi nih vibes-nya nih. Marotta di musim keduanya dan juga di pelatih baru juga Thiago Motta. Nah ini yang menurut gue apalagi dengan budget hanya 40 juta gitu. 40 juta ini kan kalau zaman sekarang kecil ya. Kali deh 10 tahun yang lalu gitu 40 juta gede. Sekarang 40 juta kecil gitu, cuma bisa dapat 1 pemain. Tapi yang kita lihat ternyata bisa dapetin sampai 8 pemain gitu. 8 pemain pun juga bukan kaleng-kaleng, Bro. Ini pemain top semua nih. Yang agak medio ini Kabal kan kali. paling Kabal ya, Kabal sama Iya, kabal. Di Gray juga kan hitungannya masih baru main di Monza meskipun statusnya kiper terbaik Serie A. Tapi sisanya ini kan semua pemain internasional Pemain gitu. inti di Nico masing-masing lagi. Gonzalez, pemain inti masing-masing, bahkan pemain sudah masuk timnas juga. Nico Gonzalez sudah juara di Copa America 2 kali, Conceição kemarin juga sudah dipanggil di Euro. Koopmeiners, Thuram, gitu, Kalulu gitu. Jadi ini yang gua takjub adalah hebat juga nih Giuntoli nih. Hanya dalam 40 juta tapi dia bisa bikin skemanya itu ya cukup gitu ya dengan status loan, dengan status dicicil. Jadi dia ya membagi apa namanya pembukuannya, keuangannya ya musim ini kita cuma keluar 10 juta untuk 1 pemain, musim berikutnya kita keluar lagi 10 juta lagi, 10 juta lagi. Jadi benar-benar di split pembayarannya sehingga ini yang dinamakan kecerdikan gitu, kecerdikan, kepintaran, kecerdasan dari seorang ya sporting director gitu. Bagaimana kita tetap menjaga arus keuangan kita tetap positif, tapi pemain yang masuk pun nggak kaleng-kaleng gitu, bagus gitu pemain yang masuk. Jadi penilaian gue terhadap Giuntoli ini oke lah, keren lah.
Nah, kalau Kejutan. dari sisi kejutan kejutan gue sebenarnya tadi I- sepakat dengan Under sih, gue juga kejutan banget di Lu Gregorio nggak ini. ngerasa kalau lu kejutan? Kalau lu kejutan? Enggak. Kalau lu nggak Kenapa kejutan nggak gue. kejutan? Itu kan nama tiba-tiba juga. Nah, yang dimaksud kejutan nih sebenarnya macam-macam ya. Kejutan dalam aspek tidak disangka-sangka atau kejutan dalam arti, ternyata kita bisa juga ya dapetin pemain kayak gini. Ini Oh. yang penilaiannya kan beda nih maksudnya Hmm. kalau kejutan ya. Kalau gue tadi sepakat dengan Andar gitu. Kejutan yang dimaksud adalah kita tidak mengira sektor kiper yang tadinya memang aman, ada Chesney, Perin, Pinsolio. Ya gue Hmm. pikir Chesney umurnya juga masih 32, 33 lah. Ya Masih untuk bisa kiper 2-3 tahun masih lah ya. Masih running bisa lah. sampai 2 tahun, 3 tahun lagi. Gue pikir masih bakal safe. Bahkan gue pikir kayak Donnarumma nih kita bisa sikat nih nanti nih di musim keberapa gitu ya. Ternyata malah dapetin di Gregorio, dan ketika gua tahu di Gre ternyata kiper terbaik Serie A musim kemarin gitu, main untuk Monza. Wah, cakep juga nih gitu kan. Terus Szczęsny gimana nih gitu kan. Ternyata Szczęsny diputus kontraknya. Jadi yang dikorbanin adalah Szczęsny. Jadi ini suatu kejutan. Tapi kalau gua pengen beda sedikit sama Andar, kejutannya menurut gua ada di Douglas Luiz. Ini juga nggak Iya, disangka-sangka nggak nih. disangka-sangka ya. Douglas Luiz Luiz ya. yang kita tidak sangka itu adalah nilai transfernya. Nilai transfer kan berapa? Nyampe 60 juta ya, 50, Dar ya? 50-an. 50 ya? 50. 50 dengan skema cukup unik gitu. Ditukar 2 pemain kan, Berenekea dan Iling. Yang dimana Iling akhirnya balik lagi ke Serie A. Artinya ini kita tidak menyangka ternyata Giuntoli kok bisa dapat pemain Douglas Luiz yang bermain di Aston Villa, yang dimana Aston Villa pun juga lolos ke Liga Champion. Kok bisa kita dapat pemain andalannya Liga Primer dengan harga mahal gitu kan. Ternyata ya waktu itu kita juga sempat bahas ya. Ternyata dia Ada Giuntoli masalah juga. melihat ada celah di situ, ada yang bisa dikulik-kulik. Ternyata Aston Villa memang lagi butuh penyeimbangan neraca keuangan gitu karena terancam FFP ya. Terpaksa dia harus ngejual Douglas Luiz. Di sinilah Giuntoli masuk gitu. Nah, disinilah yang namanya kecerdikan dari seorang sporting director. Sisanya menurut gua ya tiba-tiba muncul berita, tahu-tahu masuk, muncul berita, tahu-tahu masuk. Thuram, Koopmeiners ini sudah banyak sudah lama diincar oleh Juventus. Yang agak sedikit mengejutkan juga Conceição, gue juga setuju sama lu. Gue pikir juga ini cuma nama-nama, paling juga redup Iya, lagi. iya Ya, benar. nah, paling juga Iya redup benar lagi. ya, Nico berita-berita lewat Gonzalez juga doang. gue pikir gitu, kayak berita lewat aja ini. Ternyata diseriusin nih. Jadi ya cukup menarik lah. Kejutan ketiga kalau menurut gue sih, kejutan ketiganya ada di Conceição. Kalau Kalulu, gue ngelihatnya kayak ya dia datang nggak datang menurut gue sama aja sih. Emang kita butuh back, tapi juga inceran awalnya Calafiori, kemudian mundur turun nyampe ke Kalulu. Kalulu sendiri juga kan di AC Milan juga lagi nggak dalam top perform gitu. Kecuali dia di Milan itu memang back utama lagi bagus-bagusnya, kemudian loh kok bisa nih pindah ke tim rival. Tapi ya Kalulu sendiri juga dimanfaatkan sama Giuntoli karena memang dia lagi kekurangan jam bermain kan di Milan, makanya dimanfaatkan oleh Giuntoli untuk diajak pindah ke Juve. Jadi menurut gue sih pertama di Gregorio dan yang kedua Douglas Luiz kejutannya. Oke ya. Dan secara overall juga menarik ya dari kegiatan Mercato ini yang super sibuk, super banyak ini, dan kejutan lu sama juga dengan Andar plus ada tambahannya lagi Douglas Luiz. Ya, gue melihat Douglas Luiz karena logisnya kita nuker dia 2 pemain jadi masuk angkanya. Gue lagi-lagi sangat terkejut sekali dengan Chico ini. Kenapa? Karena di satu sisi kita lagi ngejar Nico Gonzalez, jadi kayak nggak mungkin lah Chico lah Dia jadi. datang dapat 2 langsung Itu kan. tuh yang gue maksud kejutan tuh. Ya kan lu lagi fokus sama Nico, ya nggak mungkin Iya. juga lah lu. Dua-duanya. Gila, ini sih gila sih. Nah, menyambung ke materi kedua, ini kan udah banyak nih. Waktu terus berjalan, nanti kita tanding, nggak tahu hasilnya. Apakah sesuai dengan harapan kita lebih banyak menangnya, ataukah tertati-tati, ataukah malah flop. Ya kan pilihannya juga ada dong untuk nanti tim ini akan flop dengan pemain-pemain baru. Nah, kalau lo melihat prediksinya akan seperti apa Mercato ini? Akan berhenti nggak di musim ini atau di musim dingin masih lanjut lagi nih? Giuntoli masih terus ngegas nih. Kalau menurut Pondra gimana? Kalau menurut gue sih akan terus ngegas sih di musim Buset, dingin, karena menurut gue kita masih kurang 1 striker dan 1 back menurut gue ya. Karena Jalo kan sekarang baru aja keluar nih. Artinya kita cuma punya back tengah tuh 3 orang. Gatti, Bremer, dan Kalulu, dan mungkin bisa jadi Danilo atau Savona digeser ke tengah bisa juga ya. Ya jadi tapi menurut gue itu masih kurang gitu. Untuk back tengah tuh idealnya kita punya 4 orang center back yang benar-benar murni ya. Kalau ada Savona dan Danilo ini ya kan tambahan lah. Versatil aja. 4+1 gitu. 4+1 jadi 5 it's okay. Tapi sebenarnya kita butuh 4 center back murni. Jadi Jalo keluar ya harusnya ada penggantinya. Dan yang kedua ya striker backupnya Vlahovic Kan yang Milik masih ada dimana semua. Milik masih ada, tapi seperti yang kita tahu Milik kan juga cederaan ya. Kalau musim lalu kan kita punya 3 striker murni kan.
sama Moise Kean masih ada, kemudian Milik dan Vlahovic. Kean tuh striker 3. Nah, Kean keluar ini kan gak ada penggantinya nih. Striker ketiganya siapa? Itu yang tadinya kan kita ngincar Retegui ya. Retegui cuman Genoa ngasih Harga yang angkanya mahal lumayan. banget 30 juta. Jadi menurut gue ya udahlah, kita lepas. Dan akhirnya Angele yang akhirnya dimasukkan ke dalam skuad utama Masih gitu. imut-imut banget, Masih imut-imut dan digebok mati nggak? ya dan Gue menurut ngeri, gue juga gue bukan ngeri striker dihajar sama back. Iya kayak Roma di malam Dika segala macam kuat gitu. dan bukan striker murni juga kalau gue lihat Oh. sih dari di Transfermarkt sama Wikipedia posisinya second striker gitu. Jadi nggak tahu ya kalau dia ternyata bisa berubah jadi striker murni kayak Vlahovic. Tapi menurut gue nih yang satu hal yang masih kurang itu di sisi lini depan striker dan juga di center back. Kalau dari lini tengah sayap menurut gue udah oke. Gue malah setuju kita nggak mendatangkan Jadon Sancho. Jadi udah cukup lah ya, winger udah punya Yildiz, Bangula, ada Weah, ada Nico, ada Conceição, ada 5 orang yang bisa berperan sebagai wing. Jadi menurut gua ini udah cukup lah. Oke, ya jadi masih ngegas terus. Jadi ya kita bicara mercato musim dingin walaupun masih lama, ya kita pengen tahu kan ini udah Ya, cukup nih. Apakah masih terus berlanjut? Karena ini kan masih hitungan satu musim yang sama. tadinya Gimana tuh tadi Dar? Apa? tadinya gue pikir Apa? tadinya gue pikir kita masih mau nge-split. Gua nggak menyangka 7 sampai 8 orang tuh datang di satu mercato yang sekarang nih. Gue pikir sekarang 4 orang atau 5 orang dulu Ya nih Vino alla dicicil gitu. fine dong. Ternyata digas. Vino alla Ya musim dingin dan fine. musim panas menurut gua akan terus digas sih dan nggak menutup kemungkinan kita akan kembali ngejar Calafiori di musim panas berikutnya. Nggak dimainin di Arsenal. Nggak dimainin di Arsenal tuh Iya bisa aja kita benar. lebih murah kan 30 juta atau 20 juta. Iya benar. Ya itu Vino alla fine Gentolin, Ra. Ya dia kan nanti kalau di Vino alla fine gua aja ngejar bos sampai terakhir. Lu gimana mau tahan bisa gituin dia. Oke, Dar, gimana, Dar? Ini udah nih, cukup nih si Juntoli nih. Apa terus nih, pokoknya sampai tim gua perfect nih. Gimana, Dar? Masih terus nih Ya, Mercato nih musim ini. Nanti akan sangat kelanjutan musim tergantung dingin. sama apa yang Hasil terjadi ya. dalam 3 bulan ke depan ya. Dalam artian kan kita Jentol itu masih punya target, masih punya target katakanlah yang utama itu memperpanjang em, kontraknya Vlahovic kan. Kontrak Vlahovic itu kan belum beres, masih expire 2026. Ekspektasinya Musim dingin dinaikin lah ke ya. 2028 tapi dengan gaji yang lebih rendah. Artinya bukan dikurangin gajinya tapi gaji yang 12 juta itu di spread menjadi 4 juta, 4 juta, 4 juta sehingga 2026, 2027, 2028 gitu dibayarkannya. Kira-kira gitu lah offernya. Nah, ini memang pembicaraannya baru dimulai di setelah international break. Rencananya akan ada pertemuan sama agennya Vlahovic. Artinya kalau ini beres deal, ya kemungkinan kita Januari nggak akan cari striker. Tapi kalau ini nggak sepakat, ya Januari kita akan cari striker pasti. Kemudian juga misalnya Chico Conceição itu kan sebenarnya kita dry loan mahal ya. Iya. Biaya pengeluaran Conceição semusim itu lebih mahal daripada amortisasinya Nico Gonzalez semusim. Nico Gonzalez itu amortisasinya cuma 6 jutaan. Sedangkan kita biaya pinjamnya si Chico 7. tuh sampai 7. Jadi pemain mahal nih sebenarnya. Ya kalau dia perform, kita mungkin akan Januari bisa aja ngambil release clause-nya dia yang 30 juta itu gitu. Karena itu berlakunya cuma sampai 30 Juli 2025, setelah itu naik 45 juta. Jadi mungkin belanja kita tuh belanja pemain yang istilahnya ya itu termasuk mercato kalau extend pemain sama belanja pemain yang udah Ya jalan gitu. mensiasati kontrak-kontrak pemain lah ya. Kontrak-kontrak main gitu. Termasuk Conceição juga. Jadi kita beli permanen kan sekarang masih dry loan kan. Gua rasa sih yang utama dua itu sih yang paling ini. Sisanya gua nggak ngelihat ya, unless kita ada tambahan. Karena secara target sih kita kayaknya on progress ya. Maksudnya target nggak berubah, tetap 4 besar, UCL juga round of 16. Tidak kemudian ada tiba-tiba perubahan target, gua rasa juga target yang utama tetap yang profit 2027 itu. Jadi kita nggak akan jor-joran sih. Oke, Gitu. jadi lebih banyak Kalau mercato ke dalam ya. mercato ke dalam dan ya penjualan sih gue rasa bakal tambah banyak ya. Pemain-pemain yang masih belum laku pasti akan Postik, dijual Arthur. dan termasuk next gen. Kalau ngomongin striker ya sebenarnya di endingnya mercato kemarin tuh kita masukin 2 striker. Ada Kalimendo ya. Felix Gian itu dulu pernah main di Roma debutnya, terus sempat ke Cremonese, terus akhirnya sekarang masuk ke next gen. Satu lagi Luis Semedo itu dari Semedo. Sunderland. Kan nggak jadi Semedo. Dia di Oh jadi. iya ya, Yang dari Luis PS, Semedo. yang dulunya PSG Junior kan? Iya ya. Lupa gue. Pokoknya dari Sunderland. Pokoknya Luis Semedo sama Felix Gian ini dua-duanya kan kelahiran 2023, artinya 21 tahun. Nah, dititipin dulu nih. Kemarin udah ada fotonya kan bareng Claudio Chiellini, sporting directornya Next Gen. Mereka dititipin di Next Gen. Gue rasa 2 striker ini
yang akan Bisa jadi pasti solusi ya. akan dapat kesempatan juga untuk naik ke first team instead of Angele gitu. Karena memang di stoknya nggak banyak tuh di next gen striker, makanya kemudian diambil sekaligus langsung dua di detik-detik akhir itu. Malam terakhir Iya, itu iya. datang tuh dua pemain masuk. Jadi ya gue rasa dua pemain ini emang dititipin buat dicoba-coba Thiago Motta juga sih. Gue nggak yakin kalau pure Montero pengen dua pemain ini dibelanjain terus buat next gen gitu. Karena next gen juga sekarang udah tersingkir di Coppa Italia Serie C, jadi tinggal satu kompetisi doang. Menurut gue agak aneh gitu. Lo terakhir-terakhir nambah dua striker. Jadi gue Iya, sih iya. yakin nih pemain Buat titipannya strategi Thiago ke depan Motta ya. buat dimasukin ke first team. Karena kita kalau nambahin ke first team kan lebih berat. Iya, betul, Lo betul. pasti nego gaji dan lain-lain kan beda masukin pemain seri C sama seri A. Iya, berarti lu pandangan lu bahwa Mercato ini memang belum selesai, tapi lebih banyak Mercato ke internal ya, memperbarui kontrak ya rata-rata ya, memperbarui Iya ya, kontrak dan ngeberesin kita ngasih ngeberesin solusi buat yang masih ketahan nih. betul. Ya, Kostik Itu udah sih kalau ketahan gue. tuh kalau nggak dipakai sama Mota ya udah deh nggak main-main itu sampai Januari baru bisa jalan. Enggak, sebenarnya ya masih mungkin keluar sih. Kan sampai hari ini masih ada 13 liga yang masih bisa terima pemain. Oh, Termasuk salah sampai satunya tanggal Turki. berapa? Makanya kita ngomongin sekarang kan Thiago Jallo. Ke Turki, Portugal Portugal. masih bisa. Portugal. Kemudian Portugal. Makanya ada nama-nama kayak Osimhen juga kan kabarnya bakal ke Galatasaray gitu-gitulah. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya dalam Detik-detik akhir masih cabut ya. berapa minggu ke depan ini kan kalau nggak salah Turki itu masih sampai tanggal 13 atau 12 September gitu. Oh, masih lumayan dong ya. Masih lumayan, masih lumayan. Oh. Saudi juga masih panjang setahu gua. Pokoknya masih lah masih ada kesempatan. Jadi ya Mm-mm. Juntolinya masih kerja terus ini, masih lanjut terus. Berarti bukan Merkatnya di belum selesai. liga-liga yang top lah maksudnya ya. Iya, Kalau ya liga-liga top udah tutup. menurut gua kayak Kostik kalau ke Turki juga ya masuk top lah lo. Ya Liga kan Turki Kostik not kan bad ada lah. ke Crystal Palace tuh dia di ininya Iya, digosipkannya kemarin. digosipkan. Heeh. Bahkan pemain Serie A tuh banyak banget sekarang pada ngumpul di Galatasaray dari sejak Iya, kan Icardi, Mourinho, Zaniolo. ada Mourinho Iya, di sono. makanya jadi ya gue sih tetap melihat kemungkinan mereka Kostik Arthur keluar sih masih Ada cukup besar ya kesempatannya, sampai masih ada masih ada kemungkinan ya. kesempatannya sih. Heeh. Oke, terakhir Ndar, berapa nilai raport Mercato musim panas ini? Karena Mercato ini kan masih lanjut nih musim dingin, tapi kita yang musim panas dulu aja deh. Berapa nilainya nih raport Mercatonya nih? Kisaran angka lah, dari 1 sampai 10. Hmm, gue tuh di antara 8,5 sampai 9 sih. Dalam artian Widih. karena segala KPI tercapai. Kalau tadi kita ngomongin ngomongin Pondra bilang budget kita 40 juta, ya dalam artian sekarang gini, yang kita beli itu total 183 juta. Average 5 tahun kontrak, artinya amortisasinya 183 dibagi 5 itu cuma 36,6. Artinya lo belanja benar-benar masih di bawah 40 juta sebenarnya tahun ini. Lo 36,6 fix gitu. Terus jualan lo 80 juta. Which is 80 juta itu langsung masuk ke pembukuan sebagai pendapatan tahun ini. Jadi ya lo kalau hitungan itu cash in cash out-nya lo masih masih positif banget gitu. Oh Masih iya setengah iya iya. 50% lah gitu. Jadi menurut Karena gue itu prestasi sih. Karena lo bisa beli segini banyak 30, lo gimana ngakalinya dengan segala cara, lo tetap di dalam target yang ditetapkan gitu. Tanpa mengurangi menurut gue ya, tanpa mengurangi kualitas pemain yang dibeli oke. gitu. Jadi mungkin gue perjelas lagi bahwa pembelian dari pemain Juventus itu bila ditotal dengan nilai mahar transfernya itu 180-an juta ya. 183 juta Cuman betul. karena pencatatan di keuangannya menjadi pecah per kontrak dan kontraknya rata-rata Per panjang, tahun kontrak dibagi ya tahun kontrak. dibagi per tahun kontrak dan rata-rata kontraknya panjang 5 tahunan ya rata-rata ya. Ya, total 5 tahun. Alhasil beban pengeluarannya secara akuntansi menjadi kecil sekali, menjadi di Betul. bawah 40 juta itu Di tadi bawah 40 juta gitu. sesuai Karena budget awal. Giuntoli mampu menegosiasi ke pihak agensinya untuk memperpanjang kontrak ya. Betul. Gitu. Oke, 8,5 sampai 9. Iya, itu di luar itu ya, di luar gaji, di luar transaksi. Tapi kalau ngomongin budget juga, pemain baru masuk ini average gaji itu 2 Oh juta, iya iya iya. 3,5 Ya juta, kayak murah Kopenhagen aja, gitu. Kopenhagen di bawah 5 juta kan? 4 Iya, juta setengah. iya. Yang paling mahal itu memang Douglas Luiz kayak lo bilang pemain IPL kan, standarnya beda udah. Dia udah hitungannya 5 juta. Yang lain sih 3 juta, 2 juta. Bahkan si Kabal tuh 1 juta sekian, lebih murah daripada gajinya Desiglio itu Kabal. Oh, iya ya? Oh, Iya, iya. lebih rendah daripada gaji Desiglio. Jadi ya, Ini menarik sih ya ini. itulah alasan gue dengan segala dia budget belanjanya, termasuk juga gajinya dan lain-lain dia transaksi. Menurut gue efisien efektif 8,5 lah poin buat dia. Oke. Thank you Andar. 8,5 sampai 9. Gua rasa itu udah cukup mewakili bahwa itu angka terbaik lah ya. Nggak mungkin 10 lah. 10 kan sempurna. Nah, gimana dari Pondra sendiri? Kalau gue mungkin 8 ya. 8 tadi mungkin udah gue sampein nih, tadi juga Andre udah sampein juga. Yang gue lihat adalah kenapa gue bisa memberikan nilai 8.
Ya karena dengan budget tadi 40 juta kita bisa mendapatkan 8 pemain, begitu banyak, targetnya pun tercapai, apa yang dimauin sama Mota pun juga terakomodir gitu. Jadi keinginannya Mota tuh ya benar dia diakomodir dengan baik sama Giuntoli. Nah ini yang gua bilang ya nilai 8 lah. Sisanya duanya itu mungkin dari sisi transfer out ya. Transfer outnya mungkin kita juga harus pikirin yang namanya Mercato kan in dan outnya juga. Outnya menurut gue ada beberapa pemain yang harus dipaksa untuk pergi gitu kan. Jadi nggak Biasa. dapat klub. Bukan, Oh, kita bukan. nggak menemukan pembelinya kayak Chesney, Oh, yes nih. Alexandro kan memang habis kontrak Chesney, terus siapa lagi ya? Arthur sampai ini masih belum. Jalo akhirnya dipinjemin, Di Silio itu akhirnya kemana ya? Di sini Empoli ya? Empoli. Empoli. Empoli pinjemin atau Dibeli. dibeli ya? Enggak, Apa? hitungannya gratis, tapi sisa kontraknya dibayarin sama Empoli. Ya, jadi Gaji, menurut sisa gua gajinya tuh dibayar Empoli. ya ada beberapa pemain yang belum menemukan. Kostic juga kan masih belum. Dan McKennie pun juga kita tidak berhasil menemukan pembeli kan. Harusnya kan McKennie ada dalam daftar jual. Chiesa juga kita jual akhirnya hanya di harga 13 ya, 13 juta euro. Yang awalnya kita matok harga 40 juta, turun 30, 25, 15 sampai terakhir 10 ditawar sama Barcelona. Akhirnya deal di angka 13 kalau nggak salah, sekitar 13 juta. Jadi menurut gue kekurangannya Giuntoli untuk di transfer outnya untuk saat ini menurut gue masih agak kurang. Dan gue menyoroti juga eh, pemain dari segi kebangsaan nationality Italianya nih jadi juga berkurang menurut gue di squad, karena gue kan Italiano banget ya, maksudnya Italiano tuh gue suka dengan tim yang punya banyak pemain lokal. Kalau dia pemain tim Jerman ya gue suka dengan banyak pemain-pemain nasional Jerman ya gitu. Sama juga dengan halnya Juventus kan tim Italia banget. Saat ini kita hanya ada 8 sampai 9 pemain Italia gitu. Kita yang pergi itu ada Ken, Di Chilio, Chiesa, kemudian siapa ya? Pokoknya total ada 5 pemain tuh. Miretti termasuk loan kan. Total ada 5 pemain Italia. Oh termasuk Rugani juga. Rugani juga cukup menurut gua agak disayangkan juga gitu. Rugani harus padahal bisa bisa buat jadi center back keempat gitu. Ya kita kehilangan 4 pemain tapi yang masuk hanya di Gregorio dan siapa satu lagi? Savona kali ya. Savona pun juga bukan Mercato. Ya meskipun ini juga bagian masalah teknis dan taktikal juga dari Mota ya mau nggak mau, dan juga mungkin kita juga melihat dari sisi pajak ya, pajaknya pemain Italia pun juga ternyata besar ya, kita bisa maklumi. Tapi kalau gue pribadi gitu ya, gue melihat agak disayangkan kita banyak kehilangan pemain berkebangsaan Italia dan yang masuk pun hanya 2 orang. Jadi menurut gue jadi kita di musim ini kita hanya nggak nyampe 10 pemain lah ya, meskipun dibandingkan Inter sama AC Milan kita masih lebih banyak, tapi dibandingin Lazio, Atalanta itu mereka masih di angka belasan, 10 sampai 15 orang pemain Italianya, dan kita masih agak kurang kalau menurut gue. Jadi yang agak sedikit kekurangannya menurut gue adalah di situ. Kita pun juga gagal mendapatkan inceran utama kan, Calafiori juga kita gagal, dan Chiesa pun juga terpaksa harus dijual dengan masalah drama yang kemarin udah banyak kita bahas. Jadi ya sangat disayangkan 2 poin yang bikin berkurang itu adalah ya di transfer out sama di masalah pemain Italianya nih yang menurut gue masih agak kurang. Oke. Jadi 8 sudah bagus 8 ya, walaupun 8. tidak dalam yang paling tinggi. Tapi alasannya adalah lu bilang sendiri ya, nationality yang Italia lu mungkin agak concern ya di sana ya. Ya, Bahwa Juventus, La Fidanzata ada Italia. evidence sekali ya. Kita kan banyak menyumbang timnas Iya. Italia. Saat ini aja kita cuma ada 3 loh, Gatti, Cambiaso sama siapa satu lagi ya? Locatelli ya. Fajoli. Locatelli nggak dipanggil, Fajoli Enggak bahkan. panggil Pacioli. Fajoli. Terus Ya makanya gue bilang lu 8 juga lah. melihat yang out ya. Ya memang kita nggak mudah mengeluarkan pemain, ditambah pemain Ya, itu belum tentu punya kemampuan yang sangat punya add value kan gitu. Value-nya ya, sangat tinggi gitu. Ya nggak gampang kan kalau bahasa Adi kan Deadwood. Deadwood. Susah kan, nggak gampang. That's why dia dipanggil Deadwood karena memang di Emang Juve-nya saja susah. sudah Deadwood ya nggak Jualan gampang tuh memang. susah. Ya nggak gampang. Ya kalau kayak Cesa ya banyak peminat ya. Kalau Deadwood kan ya susah gitu. Kalau gue Makanya pribadi kenapa? makanya gua tetap memberikan nilai 8 gitu. Meskipun transfer out-nya mungkin tidak tidak semulus seperti yang direncanakan, nggak mungkin gua kasih nilai 6 7. Apalagi 11 dari 100 ya. Tetap Waduh, gua akan waduh, kasih nilai 8 ini gitu. masih tema Nilainya beberapa bulan bagus. yang lalu ya, 11.100. Oke, thank you Pondra. Nah kalau gue pribadi, gue menaruh 8,5 ya, karena pertama ya kalau Fiori nggak dapet, backnya kita nggak dapet yang unggul, Ya, ya ya. itu gue. Kenapa? Gue POV gue adalah kualitas tim. Kita nggak dapet back yang unggul, tapi pemain tengah kita unggul, kita dapat Mercato yang unggul, kita dapat pemain sayap yang unggul, dan benar-benar Giuntoli itu Vino Alavini. Nggak ada menawar yang namanya kualitas. Gue suka sekali sama orang yang nggak ada
apa namanya, nggak ada negosiasi dengan kualitas. Kalau gue maunya Copenhagen, ya Copenhagen. Gimana caranya nih harus jadi. Nah ini bagus nih, ini Vino Lavine nih, Giuntoli nih. Mungkin suatu saat kalau gue pengennya Valverde bisa kejadian loh. Iya kan? Kita kan nggak tahu. Mbappe ya, Mbappe Iya, bisa bisa kejadian. tahu gitu. Kalau pas dihitung masuk, suatu saat gue pengen Valverde, suatu saat gue pengen siapa lagi, sebutlah nama yang lagi bagus, misalkan Haaland. Haaland, suatu saat pengen siapa. Modalnya udah ada nih Giuntoli waktu punya mentalitas mengejar si Koopmeiners gitu loh. Iya, kalau lu gampang nyerah dan lu mau menegosiasi sebuah kualitas, kan bisa aja lu nggak harus Koopmeiners. Bisa aja dong. Iya kan, ditahan sama Atlanta segala macam, udah nggak usah lah, cari yang lain aja, bisa aja dong gitu dong, iya kan? Tapi kan nggak gitu. Nah itu yang gue bilang, Mercato gue adalah untuk kualitas tim sangat bagus sekali buat winger kita, tengah kita, Douglas Luiz, Thuram, nggak ada lawan lah, mereka pemain inti di klubnya, itu yang paling penting. Backnya memang agak-agak sih, Kalulu, Kabal, agak-agak itu yang bikin gue. Seandainya itu bukan Kalulu dan Kabal, whatever lah, nama di atas itu lagi misalkan, wah ini 9 sih, perfect sih menurut gue sih. Kalau backnya ternyata, nah kenapa kiper gue nggak tahu kenapa kiper kayaknya ngerasa aman sih, bener apa yang kata Anda. Dan di Gray gue ngelihat dia man of the apa pemain kiper terbaik Serie A, ya udah cukup, udah bagus sih. Mereka tunggu, masalahnya cuma di back aja. Coba kalau Fiori datang, wis top lah. Top ini Mercatonya, level kuat semua yang datang. Gitu. Oke lah, kalau gitu udah cukup panjang juga, seperti yang teman-teman tahu, kalau gua sama Pondra Andar nih harusnya jangan gabung karena durasinya nggak nemu nih. Durasinya nggak bakal nemu nih. Oke, kalau gitu itu aja dari kita. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih sekali lagi ya buat Pondra dan Andar ya, Sama-sama. Sama-sama. udah nyediain waktunya. Terus teman-teman jangan lupa juga fitur membership. Kita ngobrol-ngobrol yang seperti ini. Luar biasa ngobrol seperti ini. Enak ya, maksudnya kita punya klub nih ya yang kita biasa dukung. Biasanya kita cuma ngetik-ngetik doang, tapi lu bisa bersuara di sini sesuai dengan nama channel kita, Suara Juventini. Ya ada suaranya, ada mukanya. Gitu. Jadi ayo daftar ke fitur membership. Itu aja teman-teman. Sekali lagi edisi kita kali ini tentang raport Mercato. Vino Lavine, Forza Forza Juve. Juve. Gila 30 menit lagi. Edan.